Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natifatul Aulia, NIM 2519095. Di sini saya akan menjelaskan tentang zikir dan doa. Yang pertama ada zikir. Pengertian zikir menurut Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, lafal zikir jika ditinjau dengan menggunakan bahasa Arab bermakna menjaga sesuatu dengan mengingatnya. Selain itu, zikir juga bisa dimaknai dengan menyebut sesuatu dengan lisan. Sedangkan secara etimologi dalam Kamus Al-Munawwir, kata zikir bisa bermakna menyebut, mengucapkan, mengagungkan, menyucikan, mengingat, mengerti, memperingatkan, memberi nasihat, dan menjaga. Lalu menurut Abdul Hafiz dan Rusdi dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa zikir secara umum adalah segala aktivitas amal ketaatan, ibadah dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Hanya saja secara khusus zikir dimaknai dengan menyebut dan mengingat Allah dengan bacaan, baik itu dengan lisan maupun dengan hati atau gabungan dari keduanya. Lalu ada adab-adab berzikir. Dalam kitab Al-Wasail Al-Syafi'ah fil Azkar Al-Nafi'ah wal Aurat Al-Jami'ah wal Asimar Al-Yani'ah wal Hujub Al-Harizah Al-Mani'ah terdapat beberapa adab dalam berzikir. Antara lain, yang pertama ada berzikir dalam keadaan suci dan bersih. Lalu yang kedua, hendaknya tempat zikir bersih dan sunyi kondusif. Lalu seorang yang sedang berzikir hendaknya menghiasi dirinya dengan sifat-sifat mahmudah. Hendaknya mulutnya dalam keadaan bersih atau bersiwak terlebih dahulu. Lalu dalam posisi duduk kecuali sedang uzur, menghadap kiblat dengan khusyuk, penuh ketenangan dan ketundukan. Hendaknya menghadirkan hatinya, memahami maknanya dan merenungkan maknanya. Lalu tidak tergesa-gesa karena mengejar kuantitas banyaknya zikir, dan cukup mendengarkan pada diri sendiri kecuali jamaah. Lalu macam-macam zikir. Pada hakikatnya, semua anggota tubuh manusia dapat digunakan sebagai zikir asalkan digunakan untuk bersyukur atau mendekatkan diri kepada Allah, seperti sholat, puasa, dan pergi haji. Tetapi para ahli tasawuf membagi zikir itu dengan dua bagian. Yang pertama, ada zikir bilisan. Zikir bilisan ini menggunakan lidah dan menggerakkan kedua bibir, seperti yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103. Berzikir dengan lisan ada dua cara. Yang pertama yaitu sir atau berzikir dengan suara perlahan sekiranya hanya terdengar oleh telinga orang yang berzikir saja. Orang tasawuf menamakan zikir ini adalah az-zikru bis-sirri, yang merupakan cara berzikir yang paling afdal. Lalu yang kedua ada jahar, yaitu berzikir dengan suara keras sekira terdengar telinga orang yang berzikir dan orang-orang yang di dekatnya. Lalu yang kedua ada zikir bil qalbi, berzikir dengan menggunakan hati dan sama sekali tidak terdengar oleh telinga, seperti terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 135. Setiap zikir bilisan dan bil qalbi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Zikir bilisan dengan suara jahar, kelebihannya di samping berzikir secara tidak langsung dapat mengajarkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mengikuti zikirannya, seperti zikir sesudah sholat fardu yang dipandu oleh imam. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alfiatur Rahmaniyah. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiatur Rahmaniyah, NIM 2519093. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jumlah dalam berzikir, situasi kondisi dalam berzikir dan larangannya serta manfaat berzikir. Yang pertama yaitu jumlah dalam berzikir. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hambanya untuk memperbanyak berzikir, seperti pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42 dan sabda Nabi Muhammad, yaitu aku beristighfar semalam sebanyak 100 kali.
berzikir itu lebih banyak, itu lebih baik. Yang kedua yaitu situasi kondisi dalam berzikir dan larangannya. Berzikir boleh dilakukan dalam posisi duduk, berdiri, ataupun berbaring, dan boleh dilakukan pada saat siang, malam, di darat, di lautan, atau di udara, atau sedang berpergian, atau dalam kondisi sehat maupun sakit. Serta dalam keadaan sedang sendiri ataupun ramai. Kolbi atau zikir dalam hati itu tidak ada larangannya, boleh dilakukan di mana saja maupun kapan saja. Sedangkan zikir di lisan atau zikir yang diucapkan itu mempunyai larangan, yaitu pertama, tidak boleh berzikir pada tempat yang najis, seperti pada kamar mandi, WC, itu tidak boleh. Yang kedua yaitu wanita yang sedang haid atau seseorang yang junub. Dan yang ketiga yaitu orang yang sedang menjalankan maksiat, itu tidak boleh berzikir. Yang selanjutnya yaitu manfaat berzikir. Manfaat berzikir antara lain menenangkan hati, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dengan berzikir dan dengan mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat kita. Berzikir merupakan perintah dari Allah dan kita harus melakukan sebanyak-banyaknya. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita seorang yang lebih beruntung. Zikir merupakan pembeda antara orang mukmin dan orang kafir, serta zikir merupakan amal ibadah yang mudah dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Thoyibah, NIM 2519112. Saya akan menjelaskan terkait dengan doa. Yang pertama ada pengertian doa. Doa menurut Ahmad Warson dari segi bahasa bisa bermakna seruan, panggilan, permintaan, dan permohonan. Sedangkan definisi doa itu sendiri adalah permohonan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait hajat-hajatnya yang dilakukan dengan menunjukkan rasa sangat butuh pada Allah, merasa hina dan tak berdaya di hadapannya, baik itu memohon anugerah, manfaat, ataupun diselamatkan dari berbagai macam mara bahaya. Selanjutnya ada adab berdoa. Pastinya dalam berdoa kita harus memperhatikan adab apa saja yang harus kita lakukan agar doa kita itu diridhoi oleh Allah. Yang pertama, mengangkat tangan ketika berdoa. Yang kedua, memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, berdoa dengan tadaruk atau merendahkan diri dan suara perlahan. Dan yang terakhir ada menutup dengan hamdalah. Adapun waktu-waktu yang dianjurkan untuk kita berdoa, karena waktu ini dipercaya doa kita itu akan terijabah. Yang pertama ada hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, di waktu sahur, Lailatul Qadar, tengah malam, sepertiga malam yang pertama dan terakhir, antara dua khutbah Jumat sampai sholat Jumat, saat nida untuk sholat atau saat panggilan untuk sholat, antara azan dan iqomah, setelah membaca atau khatam Al-Quran, dan yang terakhir saat kita melihat Ka'bah. Terkadang kita bertanya kenapa doa kita itu tidak terkabul, padahal kita sudah melakukan adabnya sesuai dengan ajaran Islam, juga kita sudah melakukannya di waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai itu pun ada syarat-syarat yang harus kita lakukan agar doa kita terkabul. Yang pertama itu kita harus beriman dan memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum berdoa. Dan yang ketiga, yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu maha pengabul doa. Yang keempat, berdoa disertai dengan usaha. Pastinya jika kita hanya berdoa tanpa usaha, pasti hasilnya akan nihil. Yang kelima, menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad,
Barang siapa ingin agar doanya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi, hendaklah dia menolong orang yang dalam kesempitan atau kesusahan. Jadi, menolong orang yang membutuhkan bantuan itu dapat memudahkan doa kita agar terkabul. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian masih kurang dan terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menolong orang yang membutuhkan bantuan itu dapat memudahkan doa kita agar terkabul. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian masih kurang dan terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.